billahi wa barakatuh. Alhamdulillah di pagi hari ini mari kita untuk bertalabul ilmi. Salawat dan salam kita hadiahkan kepada Rasul kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melanjutkan kajian kita masih membahas surat At-Takwir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Fa aina tadhhabun in huwa illa dzikrun lil 'alamin. Liman syaa minkum an yastaqim wa ma tasyauna illa ay yasha Allah rabbul alamin. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melihat Jibril di ufuk yang nyata. Dan tidaklah dia, maksudnya Jibril, alal ghaibi, maksudnya terhadap wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan bidhanin. Dhanin ada dua bacaan, ada menggunakan dhad seperti di sini, ada menggunakan dhad, bisa dhanin, bisa dhanin. Kalau menggunakan dhad bidhanin artinya batin, maknanya wahyu yang Allah subhanahu wa ta'ala turunkan kepada Jibril untuk disampaikan kepada Rasul. Di antara sifat Jibril sebelumnya adalah karim, lawan daripada dhanin, artinya semua disampaikan. Kalau menggunakan dhad berarti artinya mutlak, tidak tertuduh dengan kecurangan. Artinya tidak ada satupun ayat yang dikurang-kurang atau ditambah-tambah malaikat Jibril ketika menyampaikan risalah kepada Rasul. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan tidaklah Al-Quran yang turun itu perkataan syaitan yang terkutuk. Fa aina tadhhabun, lalu kemana akal kalian pergi? In huwa illa dzikrun lil alamin. Sesungguhnya Al-Quran itu peringatan bagi seluruh alam semesta. Liman syaa minkum, bagi orang yang berkehendak di antara kalian, an yastaqim, untuk istiqamah. Wa ma tasyauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah kalian berkehendak kecuali semua atas kehendak Allah, pemilik semesta alam. Akhir daripada surah At-Takwir ini masih menjelaskan tentang Jibril alaihi salatu wassalam. Kemarin kita sudah singgung bahwa di antara sifat-sifat Jibril itu banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat dua kali Jibril itu dalam bentuk asli. Makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu bil ufuq. Ufuk itu artinya langit. Sungguh Rasul telah melihat Jibril di langit. Kapan itu? Pertama saat di Gua Hira. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam meminta izin untuk melihat Jibril, kemudian Jibril menunggu izin dari Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah dia dapat izin dari Allah, baru kemudian Jibril menampakkan bentuk aslinya. Kata Rasul, aku melihat Jibril dalam bentuk asli memiliki 600
sayang. Karena dari sini menunjukkan bahwa malaikat itu adalah makhluk yang bersayang. Makanya ketika Nabi SAW ketakutan saat menerima wahyu, kemudian Khadijah mengantarkan Rasul kepada Warqah bin Nawfal. Apa kata Warqah? Makhluk yang kau temui adalah namus. Namus itu artinya makhluk yang bersayang, yang pernah menemui Nabi Musa dan juga Isa, dan suamimu akan jadi nabi. Dari sini menunjukkan bahwa Nabi diperlihatkan sosok Jibril. Apa faedahnya? Kenapa Nabi SAW diperlihatkan sosok Jibril? Karena Jibril itu akan menjadi guru bagi Nabi. Dia mu'allim. Kalau guru tidak tahu orangnya, macam mana cara belajar? Makanya kita harus tahu guru kita siapa. Karena seorang guru apabila mengajar nampak wajahnya, isyarat tangannya, lisannya, maka akan mudah memahamkan murid. Makanya Rasul diperlihatkan kelak siapa guru yang dihantar Allah kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kali kedua, dalam peristiwa besar yang disebut dengan Isra dan Mi'raj. Ketika Nabi SAW berada di Hatim, Hatim itu Hijr Ismail yang ada di sekitar Ka'bah. Nabi SAW sedang tertidur di situ. Tiba-tiba Jibril datang. Kemudian membangunkan Nabi SAW dan akan diberitakan bahwa dia akan diperjalankan dalam satu peristiwa besar yang disebut dengan Isra Mi'raj. Kemudian Jibril membelah dada Rasul kedua kali, baru kemudian diajak berangkat berdua boncengan dengan binatang burak sampai ke Palestina. Kemudian sampai di Palestina, salat bersama para nabi, kemudian naik dan tetap Jibril bersama Nabi, tapi dalam bentuk manusia. Kemudian Jibril setelah sampai di langit pertama, dia minta izin penjaga langit untuk membukakan pintunya. Ini pun sifat yang sudah kita sebutkan bahwa dia adalah muta'in sam'an. Jibril itu ditaati di langit. Kalau Jibril katakan buka, maka buka. Makanya pada hari kiamat, salah satu bentuk Jibril ditaati para malaikat, dia bisa memerintahkan para malaikat-malaikat penjaga pintu surga dan neraka untuk dibukakan. Jibril yang perintahkan atas perintah. Maka malaikat penjaga neraka pun taat dengan perintah Jibril, karena tidaklah Jibril memerintah kecuali perintah Allah. Sampai kemudian menembus ke langit ketujuh, di situ berjumpa dengan para nabi. Lah ketika sampai di Baitul Ma'mur itu Ka'bahnya para malaikat. Kenapa Allah Subhanahu wa taala membuat Baitul Ma'mur untuk para malaikat? Sejarahnya, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, jadi malaikat ini menawarkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa kitanya, sudah ya Rabb, daripada kau ciptakan Adam, nanti seperti jin sebelumnya menumpahkan darah dan merusak bumi, kirim saja kami ke bumi, biar kami bertasbih dan memuji. Tetapi Allah Subhanahu wa taala paham bagaimana semangat ibadahnya malaikat, dan Allah katakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Saya lebih paham tentang ciptaan saya dibandingkan kalian. Malaikat istinja terburu-buru menawarkan dirinya untuk menggantikan posisi Adam. Maka sebagai kafarah istijal itulah, maka para malaikat tawaf setiap hari 70 malaikat. Dari situlah Allah kemudian buatkan satu kiblat malaikat yang disebut dengan Baitul Ma'mur. Istilah Nabi SAW sampai di Ka'bahnya para malaikat. Dan Imam Ibnu Katsir menyebutkan dalam kitabnya Bidayah wa Nihayah,
bahwa Baitul Ma'mur, Ka'bah para malaikat sejajar dengan Baitullah yang ada di Haram. Jadi kalau jatuh itu menimpa Ka'bah itu maksudnya. Di situ setiap hari 70.000 malaikat siap banget. Kemudian setelah keluar pergi dari Baitul Ma'mur dan entah kemana tidak pernah kembali. Besoknya datang dengan jumlah yang sama malaikat lain, satu hari keluar, kemudian keluar dan pergi entah kemana, dan besoknya begitu seterusnya. Artinya jumlah malaikat itu tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Lah sampai di Baitul Ma'mur itulah tiba-tiba Jibril membentuk aslinya kembali. Ini kali kedua Nabi SAW melihat Jibril dalam bentuk asli, dan itu disebutkan dalam surah An-Najm. Masyaallah muslimin, makanya Allah mengatakan laqad ra'ahu bil ufuqil mubin. Dengan jelas Nabi itu melihat Jibril, makanya Rasul bisa mensifati Jibril seperti apa? Karena pernah melihat. Kalau tidak pernah melihat, bagaimana Rasul mensifati Jibril? Lah Jibril sendiri ikhwatu fillah muliakan Allah Azza wa Jalla, ketika Allah mengatakan wa ma huwa 'alal ghaibi bighadin, dan tidaklah dia Jibril 'alal ghaib, maksudnya atas wahyu yang Allah turunkan, bighadin mengurang-urang atau menambah-nambah. Jadi Jibril itu di antara tugasnya ketika menurunkan wahyu, pertama inzalul risalah, yang membawa risalah Allah kepada para nabi, bukan kepada Rasul saja, tapi para nabi sebelumnya adalah Jibril. Makanya tadi saya kutip perkataan Waraqah bahwa makhluk yang dimaksud Rasul, makhluk yang bersayap itu namus, pernah mendatangi Musa dan Isa. Artinya Jibril datang kepada para nabi untuk menyampaikan risalah Allah. Ini saja. Yang kedua, bukan hanya inzalur risalah, tetapi tugas Jibril juga tawdihur risalah. Tawdihur risalah itu artinya menjelaskan risalah, bukan hanya menurunkan saja, dijelaskan juga. Bagaimana caranya? Seperti umpamanya ketika turun perintah sholat, kan Rasul tidak tahu bagaimana cara sholat, maka diajarkan oleh Nabi oleh Jibril bagaimana cara sholat dan waktu-waktunya. Bagaimana cara sholat dan waktu-waktunya. Jibril mengajarkan Nabi SAW sampai Rasul kemudian tahu bagaimana cara sholat. Kemudian sampaikan kepada kita umat. Jadi tugas Jibril bukan hanya menurunkan risalah, tetapi juga menjelaskan risalah. Tidak cukup sampai menjelaskan risalah, tetapi Jibril juga yang ketiga muraja'atul risalah. Muraja'ah, tadarus Al-Quran bersama Nabi. Dan Jibril turun setiap bulan Ramadan menemui Nabi. Kemudian muraja'ah, tadarus Al-Quran bersama Rasul. Dan di tahun terakhir sebelum wafatnya Nabi SAW, Jibril sampai turun 2 kali. Satu bulan Ramadan itu sampai turun 2 kali. Akhir sebelum wafatnya Nabi SAW. Dan bukan hanya muraja'atul risalah, Jibril juga senantiasa menjawab kesulitan ketika Nabi SAW ditanya soal risalah. Jibril datang. Makanya ketika orang-orang Yahudi atau orang-orang musyrik Arab, orang-orang musyrik Mekah ini datang ke Madinah, kemudian menceritakan tentang sosok seorang yang ngaku nabi kepada para pembesar Yahudi Madinah. Orang-orang musyrik ini mengatakan, bukankah kalian ahli kitab? Tentu kalian lebih paham dengan kenabian. Kami di Mekah ada orang ngaku nabi. Apakah kami benarkan atau kami dustakan? Maka para pembesar Yahudi mengatakan kepada tokoh-tokoh musyrik ini, begini saja. Kau pulang ke Mekah, tanya 3 soalan. Kalau dia sanggup menjawab, berarti dia seorang nabi. Kalau dia tidak sanggup menjawab, dustakan kenabian, berarti itu nabi abal-abal. Akhirnya kemudian orang musyrik mengatakan, apa yang dimaksud pertanyaan itu? Orang-orang Yahudi mengatakan, tanya satu. Tanya kepada orang yang ngaku nabi ini, apa yang pertama kali dimakan oleh penduduk surga?
Jadi kalau penduduk surga masuk ke dalam surga, makanan apa yang pertama dimakan? Kemudian yang kedua, tanyakan juga kepada orang yang ngaku Nabi tentang apa itu ruh. Tanyakan apa itu ruh. Kemudian yang ketiga, tanyakan juga kepadanya kenapa seorang anak mirip bapaknya atau mungkin mirip ibunya. Tanyakan 3 perkara. Ini satu riwayat. Riwayat yang lain mengatakan tanyakan juga kepada dia tentang kisah segerombolan anak muda yang terjerembab di dalam gua, bagaimana kabarnya. Kemudian yang kedua, tanya juga tentang seorang raja yang 500 tahun keliling dunia hanya untuk berdakwah. Dan tanyakan juga kepada dia tentang apa itu. Maka kemudian orang-orang Yahudi memberikan kunci jawaban untuk ditanyakan kepada Nabi SAW. Berangkatlah mereka pulang. Kemudian menemui Rasul. Kemudian orang-orang musyrik mengatakan, ya Muhammad, kami memiliki beberapa soalan. Kalau engkau bisa menjawab, kami benarkan kenabian. Tapi kalau engkau tidak bisa menjawab, berarti engkau ini pendusta. Kemudian mereka mempertanyakan apa yang sudah diajarkan orang Yahudi kepada orang-orang musyrik. Maka Nabi SAW dengan senang hati mengatakan besok jawabannya. Nabi lupa mengucapkan insya Allah. Penting mengucapkan insya Allah. Gara-gara Rasulullah lupa mengucapkan insya Allah, dengan harapan karena mereka kalau mendapatkan jawaban akan beriman, rupanya keesokan hari dia tunggu Jibril tak turun. Karena tidak mungkin Rasul menjawab dengan hawa nafsunya. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Rasul tidak mungkin mengucapkan kecuali wahyu diwahyukan kepadanya. Karena ada ancaman dari Allah Subhanahu wa taala, "Walau taqawwala 'alaina ba'dal aqawil la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu al-watin." Muhammad, berani kau menciptakan sebuah perkataan yang bukan datang dari Allah, kata Allah, ku tarik tangan kananmu, ku potong urat tadi. Itu ancaman Allah kepada Nabi. Makanya Rasul tidak bisa menjawab sebenarnya. Dia harus tunggu wahyu. Hari pertama Jibril tak turun, lewat 2 hari tak turun, lewat 3 hari tak turun, 1 minggu tak turun, 2 minggu tak turun, 3 minggu tak turun, hampir 1 bulan. Rasul menunggu Jibril untuk menjawab soalan. Sesatlah dada. Sebab kalau saat ini tidak ada jawaban, berarti memang orang-orang akan mendustakan dirinya. Ketika sudah hampir 1 bulan, dia memohon kepada Allah Azza wa Jalla, turunlah Jibril memberikan jawaban dengan menurunkan surah Al-Kahfi. Karena di antara pertanyaannya adalah anak-anak muda yang terjerembab dalam gua untuk membela dakwahnya, maksudnya Ashabul Kahfi. Kemudian raja yang 500 tahun keliling dunia untuk mendakwakan tauhid, maksudnya Dzulqarnain. Kemudian tentang ruh, maka katakan yas'alunaka 'anil ruh qulir ruhu min amri rabbi. Katakan ya Muhammad, urusan ruh itu urusan Rabbku. Kamu tidak boleh ikut campur soal itu, urusan Allah. Dalam riwayat ada pun makanan penduduk surga adalah kabidil hut. Kabidil hut itu artinya hatinya ikan paus. Yang pertama kali dimakan penduduk surga. Adapun kemudian anak menyerupai ayah dan juga ibunya, katakan bahwa itu tergantung hormonnya siapa yang mengalahkan. Kalau sperma laki-laki lebih banyak, mirip bapaknya. Kalau sperma ibunya lebih banyak, yang mirip ibunya. Asal jangan mirip tetangga saja. Masalah. Artinya bahwa Nabi SAW memberikan jawaban. Dari mana? Dari Jibril. Berarti Jibril itu juga memecahkan soal yang dihadapi oleh Nabi SAW. Itu di antara tugas Jibril, menurunkan wahyu, menjelaskan wahyu, murajaah wahyu, dan juga memecahkan setiap masalah yang berkaitan dengan wahyu.
wa ma huwa 'alal ghaibi bidhanin. Masyaallah muslimin, sebenarnya tugas Jibril itu banyak sekali, yang besar-besar. Bahkan keterkaitan Jibril itu bukan hanya dengan para nabi sebelum Rasul, bukan hanya dengan Rasul, bukan hanya dengan para sahabat, bahkan dengan umat Islam setelah meninggalnya Rasul, Jibril pun ada hubungan. Namanya dengan para nabi. Ma'ruf kisah yang kemarin saya kisahkan tentang datangnya Jibril hendak menghancurkan kaum Lut. Ada hubungan antara Jibril dengan para nabi. Kemudian kalau hubungan Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan Jibril sudah banyak saya kisahkan. Bahkan dengan istri-istri Nabi sekalipun. Khadijah bintu Khuwailid, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama sebelum wafatnya. Maka Jibril datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan salam dari Allah. Untuk siapa? Untuk Khadijah. Jadi saat Khadijah sudah tua sekali, karena memang usia Rasul dengan Khadijah tak terpaut jauh. Jika menikah Khadijah 40 tahun, Rasul 25. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika wafatnya Khadijah itu Khadijah sudah tua. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan tekanan hebat dari orang-orang musyrik, karena ketika itu baru saja terjadi pemboikotan selama 3 tahun Bani Hashim oleh kabilah-kabilah Quraisy, diboikot sampai ke lapangan. Maka ketika betul-betul pemboikotan itu kemudian berhasil dipecahkan, sehingga terurai sedikit demi sedikit, sehingga mulai banyak pasokan makanan kepada Bani Hashim. Dan ketika itulah habislah harta Khadijah hanya untuk memberi makan Bani Hashim. Saat pemboikotan itu habis hartanya untuk itu, memberi makan. Sehingga Nabi SAW selalu merenung. Jadi suatu hari Nabi SAW merenung, Khadijah ini mencari Rasul, hendak mengantarkan makan, dicari ke sana kemari. Rupanya Nabi SAW ada di Bukit Safa, sedang duduk di situ. Maka kemudian ketika Khadijah tahu bahwa Nabi SAW berada di Bukit Safa, maka Khadijah pun kemudian mengantarkan makanan kepada Nabi SAW dengan tertatih-tatih. Namanya sudah tua, terkadang berdiri, terkadang jatuh gitu, sampai berhasil naik ke Bukit Safa. Sebelum Khadijah datang, Jibril turun, kemudian mengatakan kepada Nabi SAW, "Atatka Khadijah." Khadijah nanti akan datang. Sampaikan, kata Jibril kepada Rasul, salam dari Allah dan dari diriku. Subhanallah. Satu-satunya wanita yang mendapatkan salam dari Allah adalah Khadijah. Aisyah yang mendapatkan salam, tapi tidak dari Allah, dari Jibril. Tapi dari seluruh istri Rasul yang mendapatkan salam dari Allah hanya Khadijah. Karena Jibril mengatakan, "Ya Muhammad, sampaikan salam dari Allah dan dari dirimu." Dan sampaikan juga kepada Khadijah, Allah sudah membangunkan satu rumah di surga, la khasaba fiha wa la nasab, yang rumah itu tidak ada kebisingan. Karena Khadijah tidak pernah membuat bisingan. Tidak seperti ibu-ibu stres suaminya dibuat bising. Wa la nasab, dan juga keletihan, karena Khadijah tidak pernah membuat letih suaminya. Semua hartanya diberikan kepadanya. Ketika Khadijah kemudian sampai, Jibril kemudian berpaling, maka Khadijah pun kemudian memeluk Nabi SAW. Disitulah Rasul menyampaikan salam dari Allah dan dari Jibril, dan kabar gembira tentang surga. Dia sudah dibangunkan satu rumah yang tidak ada kelelahan dan kebisingan. Dalam pelukan Rasul itulah Khadijah meninggal dunia. Begitu Khadijah ketika meninggal dunia, saat dipeluk, di situ ruhnya dicabut. Subhanallah, ini luar biasa ya. Khadijah meninggal dalam pelukan.
tapi Nabi meninggal dalam pelukan Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Jibril ini datang juga memberikan salam kepada Khadijah, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Termasuk juga ada hukum kait bersama para sahabat. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkan Hasan ibn Thabit seorang penyair. Ketika itu sedang berdebat dengan orang-orang kafir. Karena di zaman itu kan syair itu pengaruhnya besar, karena sama dengan televisi, sama dengan YouTube, sama dengan media di zaman sekarang. Jadi di zaman dulu kan pakai syair. Jadi kalau hendak menyebarkan sebuah berita, nyewa tukang syair. Kemudian sampaikan nanti dia akan merangkai syair, nanti tersebar di mana. Jadi kedudukan tukang syair itu sama dengan kedudukan media di zaman sekarang. Nah, tukang syair Nabi SAW namanya Hasan ibn Thabit. Jadi ketika berdebat melontarkan syair itu, apa kata Rasul? Uhzum ya Thabit fa inna Jibril ma. Serang dengan syair wahai Thabit, kata Jibril bersamamu. Maka Thabit pun langsung udah mengalir saja syair itu. Kenapa? Karena ada Jibril di samping. Menunjukkan bahwa Jibril pun terlibat dengan para sahabat dalam perang Badar pun dia yang memimpin perang dari kalangan Malik. Tapi bukan berarti kemudian meninggalnya Rasul berpisah pula kita dengan Jibril. Tidak, karena setiap malam Lailatul Qadar Jibril itu Allah mengatakan di dalam surah Al-Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr, lailatul qadri khairun min alfi syahrin tanazzalul malaikatu war ruh. Tanazzalul malaikat, artinya malaikat turun dan juga ruh. Maksudnya ruh di sini artinya Jibril. Turun di Mekah. Turun di mana? Turun di tempat turunnya wahyu di Mekah. Dalam setiap Lailatul Qadar Jibril turun untuk memuliakan malam yang dimuliakan umat Islam. Artinya ada hubungan kait di sini antara Jibril dengan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah mengatakan wa ma huwa biqauli syaitanir rajim. Dan tidaklah Al-Qur'an yang dibawa Jibril itu perkataan syaitan yang terkutuk. Karena kemarin sudah saya katakan di antara sifat Jibril itu quwwatin inda dil arsy makin. Dia punya kekuatan. Makna punya kekuatan kata ahli tafsir artinya Jibril itu tidak bisa didekati syaitan. Syaitan. Sehingga murni wahyu yang turun dari Allah itu apa ada, apa yang Allah wahyukan itu disampaikan Jibril. Karena syaitan tidak bisa menguasai, tidak bisa mendekati, bahkan syaitan takut kalau Jibril itu. Makanya Allah mengatakan tidaklah Al-Quran itu perkataan syaitan yang terkutuk. Kemudian Allah Subhanahu wa taala katakan fa ayna tadhhabun. Setelah kamu tahu bahwa Al-Quran itu turun dari Allah lewat malaikat yang sifatnya luar biasa kepada Rasulullah SAW yang punya sifat sadiqul amin. Lalu kemana akal kalian? Kenapa tidak menerima Al-Quran? Makanya Al-Quran itu di zaman Nabi SAW itu sangat menakjubkan orang-orang. Jangan lagi sahabat yang sudah masuk Islam, tokoh-tokoh Quraisy saja yang tidak mau masuk Islam, mereka dengan malu-malu membenarkan Al-Quran. Seperti Abu Jahal, Abu Sufyan, Umayyah, itu tokoh-tokoh Quraisy. Itu setiap malam tokoh-tokoh Quraisy itu mereka ngintip-ngintip, ngendap-ngendap, kemudian mendengarkan Rasul membaca Quran setiap malam. Karena setelah turunnya ayyuhal muzammil, surah Muzammil, maka sholat malam bagi Nabi itu hukumnya wajib. Tapi bagi umatnya awalnya wajib tapi menjadi sunnah, sholat tahajud itu. Jadi Nabi SAW setiap malam Rasul itu tahajud. Tiba-tiba kemudian suatu malam Jibril tidak turun sampai 3 hari berturut-turut. Nabi SAW sedih, kenapa tidak turun? Lah, ini rombongan Abu Jahal ini. Ketika kemudian sudah 3 hari datang ke lokasi itu, kok tidak ada Rasul? Datang ke lokasi itu tidak ada Nabi gitu. Artinya mereka penasaran kan? Setiap malam mereka mendengarkan. Bahkan suatu ketika kan 3 orang ini, baik Abu Jahal, Abu Sufyan atau Umayyah, ini kan tidak ada janji.
untuk mendengarkan bacaan setiap malam itu. Mereka datang sendiri-sendiri. Ketika tidak ada Rasul di lokasi, mereka pulang saling berjumpa dengan sesama mereka, baru ketahuan. Makanya kata Abu Jahal, sebaiknya jangan diulangi perkara ini. Nanti orang-orang musyrik tahu baru kita. Tapi Al-Quran itu menarik orang, tetap saja datang lagi. Sampai akhirnya kemudian ada seseorang namanya Akhnas ibn Shuraik. Akhnas ibn Shuraik ini ya masih tokoh Quraisy juga, kawannya Abu Jahal. Mau mempat mata dengan Abu Jahal. Wahai Abu Jahal, bagaimana pendapatmu tentang si Muhammad ini? Maka Abu Jahal memuji Nabi dan mengatakan, wallahi ma jarabna alaihi kadhib. Aku tidak pernah melihat dia berdusta. Yang disampaikan itu benar. Itu pengakuan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini, Amr ibn Hisham. Makanya Akhnas ibn Shuraik mengatakan, kalau kau membenarkan ucapan Muhammad, kenapa kau tidak ikut dia? Itulah memang ujian para nabi, biasanya penentangan itu dari tokoh-tokoh, dan biasanya tokoh itu tidak mau jadi pengikut, maunya diikut. Semua para nabi itu ketika berdakwah biasanya menentang itu tokoh-tokoh, pemilik kekayaan, orang-orang yang berpengaruh, itulah yang menentang. Karena biasanya umumnya orang-orang yang ditokohkan, para pejabat, itu susah untuk mengikuti orang, maunya orang itu dia masalahnya. Lah Abu Jahal itu seperti itu. Makanya dia mengatakan kepada Akhnas ibn Shuraik, masalahnya bukan di situ, kata Abu Jahal. Kami Bani Makhzum, kabilahnya Abu Jahal itu kan Bani Makhzum, kabilahnya Nabi itu Bani Hashim. Dan dua kabilah Bani Makhzum dengan Bani Hashim ini dua kabilah besar di tubuh Quraisy. Quraisy kan banyak kabilah-kabilah kecil, tapi yang paling besar dua. Kami Bani Makhzum, kata Abu Jahal, senantiasa bersaing dengan Bani Hashim untuk mengambil hati orang-orang Quraisy. Kalau mereka buat ini, kami juga buat ini. Kalau mereka buat ini, kami juga buat ini. Kalau mereka memberi makan haji, jemaah haji, kami juga memberi makan jemaah haji. Kalau mereka membuat acara, kami juga buat acara. Artinya kami seimbang di tengah-tengah Quraisy antara Bani Makhzum dengan Bani Hashim. Tiba-tiba pula Bani Hashim ngomong kepada kami punya nabi, kau tak punya nabi. Tak mungkinlah kemudian saya mengatakan kami juga punya nabi, nanti dikatakan mana nabinya, bingung pula kan. Sejak itulah Abu Jahal tidak mengikuti nabi, karena hasad dan sombong. Tetapi dari kisah ini Abu Jahal itu tertarik dengan Quran sebenarnya, tapi hasad yang menghalangi Abu Jahal itu dapat hidayah. Dari sini kata para ulama, dia bahayanya hasad, bisa menghalangi hidayah hasad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, in huwa illa dzikrul lil alamin. Quran ini bukan peringatan bagi orang Arab saja. Al-Quran diturun bukan untuk orang Mekah saja, tetapi dia dzikrul lil alamin. Dia peringatan bagi makhluk semesta alam, manusianya dan jinnya sekalian. Dan Allah mengatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan Al-Quran mencakup mereka semua. Liman sya'a minkum an yastaqim wa ma tasha'una illa ayyasha'allahu rabbul alamin. Tentu Al-Quran itu menjadi peringatan bagi orang yang berkehendak untuk mendapatkan istiqomah. Itu pun wa ma tasha'una illa ayyasha'allah. Istiqomah diraih juga bukan kehendak kita saja, tapi itu terkait dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maknanya bahwa taufik itu bukan milik kita. Taufik itu milik Allah. Walaupun seandainya ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, antum bersikeras mendakwahkan Al-Quran kepada keluarga, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkehendak hidayah masuk ke keluarga, maka tidak akan mungkin terjadi hidayah. Walaupun tiap hari kita mendakwai, kalau memang hidayah tidak sampai, maka tidak akan sampai hidayah. Karena kita ini hanya sekedar menyampaikan irsyad saja. Hidayatul irsyad, menerangkan ini baik, ini buruk, ini halal, ini haram, ini yang boleh dilakukan, ini yang tak boleh dilakukan. Kita bisa menjelaskan seperti itu.
Tapi apakah orang yang kita jelaskan seperti itu paham dengan ucapan kita, sehingga langsung kemudian manut dengan kita? Lah ini bicara tentang taufik. Kesadaran itu milik Allah. Makanya Nabi SAW hanya diperintahkan untuk balag menyampaikan saja, bukan untuk memaksa. Dakwah itu menyampaikan, bukan maksa orang. Yang penting sudah disampaikan kepada Rasul, orang itu ikut atau tidak, itu Masya Allah, kehendak Allah. Makanya bukan hanya orang biasa, para nabi loh diuji. Nabi Adam alaihi salatu wasallam diuji dengan kaum Adam. Tidak bisa menjadarkan kaum. Jahat. Nabi Nuh alaihi salatu wasallam tidak pun bisa menyadarkan Kan'an putranya itu kafir. Bahkan ketika terjadi banjir bandang yang sangat besar, Kan'an ini bersama ibunya ingin naik ke bukit. Maka Nuh menghampiri di atas perahu, irkam ma'ana, naik. Namanya orang tua. Ya, sayang kepada anak itu tidak terputus walaupun dia kafir. Naik. Tapi Kan'an mengatakan, sa'ari ilal jabali yaqsimuni. Saya akan naik ke gunung. Saya akan selamat dari banjir. Kata Nabi Nuh, kau tidak akan selamat. Banjir ini akan sampai ke gunung. Tapi Kan'an tetap. Nuh juga tetap meminta naik. Akhirnya Allah mengatakan, sudah tinggalkan anak, innahu laysa min ahli. Dia bukan keluarga lagi. Karena Allah sudah mengatakan, dia bukan keluarga, ya sudah. Nuh akhirnya melanjutkan perjalanan. Akhirnya banjir bandang menenggelamkan Kan'an. Itu Nuh berusaha juga menyadarkan hati, tidak bisa. Nabi Allah Ibrahim, bagaimana lembutnya kepada ayahnya Azar, dan bagaimana kasarnya Azar kepada Ibrahim, sampai Nabi Allah Ibrahim menangis di hadapan Allah agar Allah mengampuni dosa-dosa Azar. Tidak bisa juga. Bahkan ayahnya Ibrahim itu pembuat batu, penjual batu. Nanti hasil penjualan patung dimakan. Habis itu patung-patung yang dibuat yang lain disembah pula sama dia. Dan Ibrahim alaihi salatu wassalam kalau disuruh oleh ayahnya untuk menjual patung, enggak pernah laku patung. Kenapa? Karena jualannya aneh. Siapa yang mau beli patung ini Tuhan tidak ada manfaat, tidak mendatangkan madarat. Siapa yang mau beli kalau kata-kata kayak gini? Terkadang pulang dipukul sama Azar, ayahnya. Lah ketika Ibrahim sudah jadi nabi, dia mendakwai ayahnya untuk masuk dalam Tuhan. Tidak bisa juga. Taufik itu milik Allah. Sampai meninggal Azar, tetap kafir ayahnya Ibrahim. Lut ataupun Nuh alaihi salam, istrinya kafir. Sebab Nabi Lut alaihi salatu wassalam itu dikaruniai oleh Allah istri yang kafir, sampai dijadikan percontohan wanita kafir dalam Al-Quran. Wa daraballahu mathalan lilladzina kafaru imra'ata Nuhin wa imra'ata Lutin, dan Allah berikan percontohan bagi wanita-wanita kafir. Salah satunya kata Allah, imra'ata Nuhin wa imra'ata Lut, istri Nuh dan istri Lut, dua-duanya kafir. Benar suaminya nanti. Artinya bahwa Nuh tidak bisa memberikan hidayah kepada istrinya. Nuh juga sama kan? Itu terjadi pada Nabi. Saudara-saudara Nabi Yusuf, zalim kepada Nabi Yusuf, cemplungkannya Yusuf ke sumur. Termasuk Rasul kita. Dia menginginkan hidayah pamannya Abu Talib. Ketika saat sakaratul mautnya, Rasul terbayang bagaimana kebaikan Abu Talib semasa hidupnya, menolong dia. Kemudian juga tegak berdiri ketika orang-orang musyrik menyakitinya, sehingga orang musyrik tidak menyentuh Nabi karena ada Abu Talib. Jasanya besar Abu Talib itu. Makanya saat meninggalnya Nabi SAW ingin supaya Abu Talib jangan mati kafir. Dia mengatakan, "Qul ya ammi kalimatu la ilaha illallah uhajju bika indallah." Katakan oleh pamanku kalimat lain, aku bisa berhujah nanti di hadapan Allah, kau selamat. Tapi di samping Abu Talib ini ada Abdullah bin Abi Salam, saudara daripada Ummu Salam. Ketika itu masih kafir, walaupun belakang masuk Islam. Di sampingnya lagi ada Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kemudian kata Abdullah bin Abi Salamah, ikut mentalkin Abu Talib dan mengatakan, ya Abu Talib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Abu Talib, apakah kau akan mengucapkan kalimat yang diucapkan Muhammad dan kau benci agama moyang Abdul Muttalib?
Maka Abu Thalib diam, tidak mengucapkan la ilaha illallah, sampai akhirnya rohnya melesat dari jasadnya. Dia malah mengikuti ucapan Abdullah ibn Abi Salamah. Yang herannya, Abdullah ibn Abi Salamah yang mengatakan kepada Abu Thalib, "Hei Abu Thalib, apakah kau benci agama nenek moyangmu?" Belakangan pula dia masuk Islam. Hidayah. Ya. Yang menyuruh Abu Thalib kufur, dia pun yang beriman. Memang hidayah begitu. Semua datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dari sini juga ada faedah bahwa salah satu penghalang hidayah itu terlampau kuatnya seseorang memegang ajaran nenek moyang. Lihat Abu Thalib, gara-gara dia pegang ajaran nenek moyangnya, dia tolak Islam. Padahal dalam hatinya membenarkan Islam. Makanya paling sulit kita berdakwah kepada orang yang sudah terikat dengan tradisi. Paling susah menyadarkan orang yang hatinya terpaut dengan tradisi. Khalid bin Walid, bayangkan Khalid bin Walid orang cerdas. Kalau tidak cerdas, tidak mungkin dia mengalahkan pasukan Nabi di Uhud. Bahkan di zaman Khalifah Abu Bakar dia jadi panglima perang. Itu karena kecerdasan. Tapi Khalid bin Walid itu masuk Islam setelah 20 tahun Rasul berdakwah. Kawan-kawannya Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali dan 10 sahabat yang akan masuk surga itu awal-awal masuk Islam. Khalid tidak juga masuk Islam. Nabi sudah 13 tahun di Mekah, tidak pun dia masuk Islam. Sampai Rasul sudah hijrah ke Madinah, tahun pertama, kedua, ketiga, sampai ke-6 juga tidak masuk Islam. Baru tahun ke-7 Hijriah Khalid baru masuk Islam. 20 tahun ketinggalan dengan kawannya itu Khalid. Padahal namanya kalau disebut Khalid bin Walid sebentar dalam Islam kan? Tapi masuk Islam ke belakangan dia. Dan perang yang pertama kali diikuti perang Mu'tah melawan Romawi. Ketika dia masuk Islam itu sudah 20 tahun itu baru masuk Islam. Ditanyalah Khalid, ya Khalid, kenapa kau tidak masuk Islam sebagaimana rekan-rekan? Masa setelah 20 tahun kau baru masuk Islam? Kata Khalid, masalahnya bukan begitu. Dulu kami dikuasai oleh tokoh-tokoh Quraisy. Di sana ada Abu Jahal, di sana ada Al-Walid bin Mughirah, di sana ada Abu Lahab, di sana ada Umayyah, di sana ada tokoh-tokoh besar. Dan aku melihat akal mereka jauh lebih besar dibandingkan dulu. Jadi Khalid tidak masuk Islam itu karena masih kesemsem, masih gandrung dengan pemikirannya Abu Jahal. Makanya Abu Jahal itu kan Abu Jahal itu penamaan Nabi. Namanya bukan Abu Jahal, namanya Amr bin Hisham. Dan orang-orang Arab jahiliyah menyebutnya Abul Hakam. Abul Hakam itu artinya orang kalau ngomong itu banyak kebijaksanaan, banyak hikmahnya. Bijak mungkin bahasa kitanya Abu Jahal. Tapi karena dia menolak Islam, maka Rasul merubah namanya dari Abu Bijak menjadi Abu Bodoh. Abu Jahal, bodoh. Padahal dia orang bijak jadi bodoh. Jadi Rasul yang menyebut dia Abu Jahal. Kalau orang-orang Arab menyebutnya Abu Hakam, karena omongannya itu bijak sekali. Itulah Khalid kenapa tidak menerima Islam, karena masih terpengaruh bapak moyang. Makanya kecerdasannya tidak terpakai, terpaut dengan nenek moyangnya. Baru setelah 20 tahun Abu Jahal mati, Umayyah mati, Khalid mati, dan tokoh-tokoh Quraisy mati, mulailah dia jadi tokohnya. Jadi tokoh-tokoh yang lain mati, sekarang Khalid jadi tokohnya. Sekarang dia tidak dikuasai lagi oleh tokoh-tokoh yang sudah mati itu. Baru dia berpikir, menimbang-nimbang ajaran dia dan ajaran Rasul. Disitulah baru hidayah masuk. Artinya di sini apa? Khalid bin Walid baru masuk Islam setelah 20 tahun karena terkekang dengan ajaran nenek moyang. Masih menganggap akal Abu Jahal itu lebih besar dibandingkan itu. Tapi setelah Abu Jahal meninggal dan tidak dikekang lagi oleh ajaran moyang, baru dia terfikir rupanya ajaran Muhammad jauh lebih benar dibandingkan ajaran orang-orang musyrik. Dari situlah penyebab Khalid masuk Islam. Ya. Setelah 20 tahun baru masuk Islam tahun ke-7 Hijriah. Dari sini menunjukkan bahayanya ajaran moyang itu. Sebenarnya kita tidak alergi dengan tradisi. Kalau memang sesuai dengan Quran Sunnah, ya kita terima. Tapi kalau bertentangan, apalagi ada unsur kesyirikan, penyimpangan dalam sunnah, ya jelas kita tolak.
karena bagaimanapun kita berjalan di atas Al-Quran dan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.